Baik, kita mulai. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya yang terhormat Pak Teguh selaku dosen mata kuliah Metode Survei dan Analisis Data dan juga Bang Abi dan Bang Arif selaku asisten dosen mata kuliah Metode Survei dan Analisis Data. Di sini kami dari kelompok keempat kelas praktikum Q2 akan mempresentasikan mengenai keanekaragaman flora dan fauna dengan studi kasus di Pondok Halimun, Desa Perbawati di Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya, di sini saya selaku Desti Sianati selaku moderator dan ditemani oleh teman-teman saya ada Nur Fadilah, Hasan Mahdika, Evania, Bintang, dan juga Yoga yang sedang berhalangan hadir. Untuk topik pembahasan pada presentasi kali ini ada dua. Yang pertama itu mengenai keanekaragaman flora dan juga keanekaragaman fauna. Untuk yang pertama itu mengenai keanekaragaman flora. Untuk metode yang kami gunakan itu untuk di keanekaragaman flora itu ada garis berpetak dengan menggunakan tiga plot. Kemudian untuk metode yang digunakan dalam analisis keanekaragaman fauna ada dua metode yang digunakan. Yang pertama itu ada IPA dan juga transek jalur. Untuk yang pertama itu mengenai analisis vegetasi pohon. Dari semua pohon yang diidentifikasi berjumlah 6, yang dimana BLKTB merupakan jumlah yang terbanyak dan juga menghasilkan INP yang paling tertinggi yaitu sebesar 197%, yang dimana BLKTB ini terdapat di semua plot dengan jumlah 12 individu, kemudian disusul oleh Puspa dengan nilai INP-nya itu 25%, kemudian ada Tunggerek dengan INP-nya 19%, kemudian ada Pohon Sengon dengan jumlah individunya itu ada satu dengan INP-nya 18%, kemudian Pohon Manglit dengan jumlah satu individu dengan INP-nya 19%, kemudian ada Kileho yang ditemukan sebanyak satu individu dengan INP-nya itu sebesar 18%. Untuk selanjutnya itu di stratum tiang, BLKTB juga menjadi jenis yang paling banyak dengan INP-nya itu tertinggi sebesar 134%. Kemudian ada Puspa yang ditemukan sebanyak 3 individu dengan INP-nya 96%. Kemudian ada Nangsi yang ditemukan sebanyak satu individu di dalam satu plot dengan INP-nya sebesar 70%. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri dipersilahkan. Untuk bagian selanjutnya di sini terdapat pancang. Yang pertama itu ada Nangsi dengan jumlah 7 individu, INP-nya 134%, yang merupakan ini INP tertinggi. Plotnya itu ada di 1 dan 2. Selanjutnya itu ada Puspa yang berjumlah 3 individu dengan INP 96%. Ciri khas dari Puspa ini memiliki bunga yang berukuran kecil dan juga berwarna putih kekuningan. Selanjutnya ada Nangsi, satu individu dengan INP 70%. Boleh dilanjutkan. Terdapat Nangsi dengan 11 individu yang dengan INP-nya 102%. Ini merupakan yang tertinggi. Ciri khasnya itu batang yang lurus dan tegak dengan kulit batang yang juga masih halus. Selanjutnya itu ada Hantap. Hantap ini ditemukan 9 individu dengan INP 101% yang ditemukan pada plot 1 dan juga 2. Selanjutnya ada Darangdan, satu individu INP-nya 57% dan juga ditemukan pada plot 3. Huru berjumlah satu individu, INP-nya 138,8% dan juga plotnya itu ditemukan pada plot 2. Ada Paku Ceker Ayam dengan 28 individu, Paku-pakuan 3 individu dan juga Herendong Bulu 18 individu. Ini INP-nya masih masuk rata-rata 49% hingga 39%.
Ada pecah beling 8 individu dengan INP 24%, kemoyang 17 individu dengan 23,90%, akar ular 8 individu dengan 22%, semai. Untuk selanjutnya ada semai. Yang pertama di semai ini kita menemukan huru yang jumlahnya ada 3 individu dengan INP 80% dan juga ada kilame yang ditemukan 22 individu dengan INP-nya 53%. Untuk semai selanjutnya itu ada puspa, 2 individu dengan 53% dan juga pasang, 1 individu dengan 26%. Selanjutnya ada epifit dan juga liana, yaitu kita menemukan pakis laput, pakis sarang burung, dan juga sirih hutan yang berjumlah masing-masing 28, 22 individu, dan juga 44 individu. Semai selanjutnya itu ada anggrek pohon, yaitu 12 individu, pada INP-nya 36%, rotan 2 individu dengan 16,8%. Untuk bagian selanjutnya ada profil pohon, yang dimana profil pohon ini dilaksanakan hanya pada di plot 2. Untuk profil pohon yang pertama ini di tampak atasnya, di mana distribusi yang relatif ini merata dengan plot yang memungkinkan terjadi kompetisi intensif antar pohon, dan ini menyesuaikan dengan tajuk dan juga titik tempat pohon tumbuh. Ini merupakan tampak sampingnya. Jika tampak sampingnya terlihat seperti ini mengindikasikan bahwa pohon-pohon tersebut itu tumbuh kompetisi tinggi terhadap cahaya dan juga batang bebas cabang yang panjangnya bisa muncul akibat pohon tumbuh dalam yang kondisi yang lumayan rapat. Untuk selanjutnya ada profil tiang, di mana profil tiang ini juga sama kita laksanakan hanya di plot 2, dengan kita ada di plot 2 ini hanya terdapat 2 individu dengan yang berdekatan, dan juga ini menunjukkan adanya regenerasi alami dari pohon induk sekitar area tersebut dan jatuhnya benih secara agregat. Ini dari tampak sampingnya, individu ini tuh telah mengalami seleksi cahaya yang ketat, jadi tumbuhnya lumayan tegak dan juga minim percabangan. Untuk materi selanjutnya, dipersilahkan oleh pemateri. Baik, selanjutnya itu ada tupai kekes yang ditemukan di atas pohon yang sedang merayap, memiliki tubuh ramping, ekor panjang, berbulu, dan mata besar. Tupai kekes ini ditemukan yaitu berkelompok 15 orang, 15. Untuk selanjutnya itu ada lutung. Lutung ini memiliki ciri khas bulu hitam dan ekor panjang sebagai alat keseimbangan aktivitas biasanya di atas pohon. Dan untuk selanjutnya itu ada bajing kelapa dengan nama ilmiahnya Colossiurus notatus yang berjumlah 15 di tajuk atas pepohonan yang terlihat aktif bergerak dan beraktivitas di tajuk atas pepohonan pada pagi hari. Untuk selanjutnya itu ada burung yang pertama itu burung wiwik lurik dengan nama ilmiahnya Picamanthes cephalopteris dengan aktivitasnya itu berkicau berjumlah 1 dengan suara khasnya melengking berulang-ulang yang terdengar pada saat pagi. Selanjutnya itu ada cekakak sungai, aktivitasnya terbang di udara berjumlah 3 yang melintas kepada area hutan terbuka yang berada di dekat aliran sungai. Selanjutnya itu ada cipoh kacat dengan aktivitas terbang di udara berjumlah 1 dengan kicauannya nyaring dan cepat, pertunjukannya keberadaannya di habitat alaminya. Baik, selanjutnya. Untuk selanjutnya ada wiwik kelabu dengan nama ilmiahnya Cecomanthes merulinus. Dengan aktivitasnya itu terbang berjumlah 2. Wiwik kelabu teramati sedang terbang melintasi area pepohonan di area Pondok Kalimun. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Evania. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu terdapat beberapa burung yaitu bondol Jawa yang dimana burung ini dari familia S dengan keberadaannya yang mencerminkan ketersediaan habitat serta pakan yang baik. Selanjutnya ada merebah
eh, cerucuk eh, dengan tubuh berukuran sedang, warna coklat, serta suara yang khas dengan jumlah yang sedikit. Lalu ada cekak Jawa yang memiliki tubuh biru, dada putih kebiruan, dan paruh merah besar. Burung ini juga aktif, sedang bertengker dan berperan penting sebagai pengendali populasi serangga. Next. Terus selanjutnya ada cininin Jawa. Cininin Jawa ini memiliki tubuh yang kecil serta lincah dengan warna abu-abu, serta memiliki ciri khas mahkota di kerongkongan eh, dengan suara yang nyaring, serta eh, ditemukan 7 ekor pada di lokasi Pondok Halimun. Selanjutnya ada white kelinci, di mana white kelinci ini dengan tubuh yang gelap serta panjang dan runcing, eh, sangat cepat pada saat terbang. Lalu untuk cucak kutilang ini berukuran sedang dengan memiliki warna abu-abu kecoklatan serta jamur hitam yang khas di bagian bawah kuning atau oranye pucat. Next. Untuk selanjutnya ada layang batu. Layang batu ini memiliki tubuh yang ramping serta sayap yang panjang meruncing dan bulu yang gelap. Serta layang batu ini aktif di udara dengan perilaku jelajah yang sangat luas. Selanjutnya ini ada sikatan biru dengan memiliki ciri khas bulu biru terang di kepala dan punggungnya. Kemudian ada tekukur biasa. Tekukur biasa ini memiliki tubuh yang sedang dengan warna coklat keabu-abuan dan berecak hitam di sisi lainnya. Dengan suara yang khas mendayu serta sering terdengar biasanya terdengar pada pagi hari dan sore hari. Next. Saya kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya di sini ada kupu-kupu. Next. Untuk kupu-kupu yang berhasil diiden, yang pertama di sini ada kupu-kupu cincin 3. Untuk jumlahnya di sini ada 42 individu dengan lokasinya itu ada di dedaunan. Yang tepatnya ada di plot 1, yang lebih tepatnya ada di hampir semua plot, dan untuk aktivitasnya itu ada hinggap dan terbang perlahan. Untuk kupu-kupu selanjutnya itu ada Delias belisama. Untuk jumlahnya di sini ada 2 individu dengan lokasinya di dedaunan sekitar vegetasi semak, tepatnya yaitu di plot 1, dan aktivitasnya yaitu hinggap dan terbang rendah. Untuk kupu-kupu selanjutnya itu ada kupu-kupu common hash brown. Untuk jumlahnya di sini ada 1 individu dengan lokasinya di rerumputan di tepi jalur hutan, tepatnya di plot 1. Untuk aktivitasnya itu hinggap. Next. Saja ada kupu-kupu ilalang, jumlahnya yaitu 1 dengan lokasinya di rerumputan teduh, tepatnya di plot 4, dan aktivitasnya hinggap. Dan untuk kupu-kupu ilalang ini lebih aktif pada waktu senja, sehingga jumlah yang ditemukan pada waktu pengamatan yaitu hanya berjumlah 1 individu. Selanjutnya ada kupu-kupu bisma. Untuk jumlahnya ini ada 1 individu. Untuk aktivitasnya itu yaitu ada sedang terbang tunggal. Next. Berikut merupakan peta persebaran secara vertikal dan horizontal dari kupu-kupu yang ada. Next. Selanjutnya ada capung. Untuk capung ini hanya terdapat 2. Yang pertama itu ada capung ciwet dengan jumlahnya hanya 1. Lokasinya itu sekitar sungai kecil, tepatnya plot 1. Untuk aktivitasnya itu sedang terbang rendah sekitar 30 hingga 50 cm. Selanjutnya ada capung sambar hijau dengan berjumlah 1 individu. Untuk lokasinya itu ada di rerumputan terbuka, tepatnya di plot 7, dengan aktivitasnya sedang hinggap di kayu. Next. Berikut merupakan peta persebaran dari keanekaragaman capung. Next.
Selanjutnya ada serangga. Untuk serangga yang pertama di sini adalah ngengat putih marmar, jumlahnya hanya satu. Untuk aktivitasnya itu sedang terbang perlahan. Selanjutnya ada lebah, jumlahnya itu hanya dua, dengan aktivitasnya terbang. Next. Selanjutnya ada kepik wereng daun, untuk jumlahnya ada tiga, dengan aktivitasnya hinggap, diam, dan menunggu mangsa. Dan untuk serangga yang terakhir itu ada sharpshooter, dengan jumlahnya satu individu, dengan aktivitasnya hinggap dan menghisap cairan tumbuhan. Selanjutnya, berikut merupakan peta persebaran keanekaragaman serangga. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan pembahasannya. Dari pembahasan yang telah disampaikan ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa keanekaragaman flora dan fauna di kawasan Pondok Kalimun ini cukup tinggi, ditandai dengan ditemukannya berbagai jenis tumbuhan dari berbagai strata vegetasi, mulai dari tingkat pohon hingga tingkat semai. Dan juga Pondok Kalimun juga menunjukkan keanekaragaman fauna yang beragam yang terdiri dari berbagai jenis burung, mamalia kecil, dan juga serangga, yang dimana keragaman dari flora dan fauna ini menunjukkan bahwa kawasan tersebut menyediakan habitat yang sesuai bagi kehidupan flora dan fauna. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.